Silakan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih untuk BSN yang sudah memfasilitasi terkait dengan ISO 37001 ya. Ini penting bagi kami dalam menerapkan untuk sekarang itu kami lagi giat untuk WBK, BBM itu, dan kemarin Pak Arief menginfokan kepada kami BSN itu punya 3007 ya, dan penting bagi kami untuk mengetahui itu dari apa itu ISO 37001, terus bagaimana aplikasinya, bagaimana penerapannya, dan bagaimana syarat-syaratnya gitu di dalam untuk menerapkan ISO itu di kantor kami. Gitu Pak. Pengantar saya itu, dan dimulai Pak Arief ya. Iya Pak. Ya, Pak Arief, dimulai saja. Jam 9.30 nanti saya berdua, ada dua Zoom dengan Cengkareng ya. Tapi Pak. saya akan mengikuti ini. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Kabal. Jadi Pak Fansuri saya tambahkan sedikit. Jadi di kantor Balai Besar MKG Wilayah 2 ini kan kita sebetulnya sudah ada ISO-nya Pak. Cuma ISO 17025. Cuma ISO 17025 di Balai ini statusnya cuma multi-site. Jadi sebetulnya lebih fokusnya di kantor pusat BMKG di Kemayoran, itu yang memanage full ISO, sehingga kita memang belum sepenuhnya full untuk ISO di kantor balai ini. Tapi paling tidak kita sudah punya gambaran sedikit lah. Kita sudah punya ISO 17025 walaupun lebih banyak ke teknis, administratifnya sedikit, tapi kita punya gambaran sedikit tentang standar-standar ISO harus seperti apa, kemudian dokumennya apa saja, dan kelengkapannya apa saja. Mungkin itu yang bisa saya ketahui, dan ini sangat bagus karena kalau kita sudah tersertifikasi otomatis kita ya WPK udah kita pegang lah secara tidak langsung, karena kan sebetulnya inti poin dari WPK kan anti korupsi dan sebetulnya lebih ke pelayanan juga. Tapi kalau pelayanan kan kita sudah lakukan selama ini dilakukan dengan baik. Mungkin itu tambahan dari saya. Silakan dilanjut Pak Fansuri. Terima kasih. Ya baik Pak, terima kasih infonya untuk SNI ISO 17025 tadi untuk keperluan akreditasi ya Pak ya. Nanti yang 37001 ini untuk sertifikasi ya Pak. Baik, selanjutnya untuk kita masuk acara inti, yaitu acara penyampaian materi, di mana penyampaian materi ini akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Pak Heru Suseno. Waktu dan tempat, Pak Heru, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Fansuri. Mohon izin Pak Kepala, Pak Indro Nugroho, dan juga teman-teman Balai Besar MKG Wilayah 2 Jakarta. Perkenankan kami akan menyampaikan sebenarnya lebih ke pengenalan, karena mungkin setelah ini teman-teman BSN akan menyampaikan lebih detail seperti apa sih standar sistem manajemen anti penyuapan sesuai SNI ISO 37001. Izinkan saya share screen ya. Mungkin bagi teman-teman yang nggak bisa hadir mengikuti
Zoom ini nanti rekamannya bisa dibagikan nih Pak ya, supaya makasih Pak. Bisa mengikuti Zoom tidak secara langsung. Gitu. Tidak secara langsung ya Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan cukup memberikan gambaran lah paling tidak seperti apa standar ini dan nanti implementasinya seperti apa. Itu Oh ya tadi mohon maaf saya belum mengucapkan salam ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tentu kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan meskipun pada kondisi yang mungkin kita tahu bersama, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan sehingga kita mudah-mudahan dapat terhindar dari COVID dan Indonesia pada umumnya mudah-mudahan segera lepas dari COVID ini. Bapak semua, jadi kami akan coba menyampaikan beberapa hal awareness sebenarnya bagaimana sih penerapan SNI ISO 3701 ini. Mungkin sekilas sebelumnya kami akan sampaikan apa itu BSN kalau Bapak Ibu belum tahu. Meskipun tadi sudah sampaikan sebenarnya sudah menerapkan SNI IC 17025 untuk pengelolaan laboratorium. Itu sebenarnya bagian kecil dari apa yang selama ini mungkin dilakukan oleh BSN dan juga Komite Akreditasi Nasional. Badan Standarisasi Nasional ini seperti juga BMKG ya, lembaga pemerintah non kementerian. Kalau BMKG tentunya Bapak tahu semua mengurusi mengenai meteorologi, klimatologi dan kayaknya geofisika ya. Sementara Badan Standarisasi Nasional ini lembaga pemerintah yang diberi tugas untuk mengurusi terkait dengan standarisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam cakupan dari standarisasi dan penilaian kesesuaian sendiri, lingkup yang kami lakukan yang terkait dengan standarisasi dan penilaian adalah pertama terkait dengan perumusan SNI. Jadi bagaimana standar-standar yang itu dibuat mulai dari proses pembuatannya, perencanaannya, kemudian perumusan yang melibatkan para stakeholder, komite teknis. Barangkali kan dari BMKG juga ada yang terlibat juga di dalam perumusan standar. Kemudian setelah standar itu dibahas melalui konsensus, melalui jajak pendapat dan seterusnya akan ditetapkan menjadi standar nasional Indonesia. Standar tentunya perlu kita terapkan, kita gunakan atau kita manfaatkan. Untuk penerapan sendiri ada standar yang sifatnya sukarela, ada standar yang sifatnya wajib. Meskipun pada prinsipnya ketika standar itu ditetapkan oleh BSN maka standar itu masih bersifat sukarela. Ada beberapa standar yang kemudian diperlakukan wajib oleh regulator atau kementerian, baik itu Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian KKP dan lain-lain. Biasanya dilakukan di dalam upaya untuk melindungi masyarakat ya. Jadi standar-standar yang terkait dengan K3 ya, keamanan, kesehatan dan keselamatan dan juga lingkungan itu oleh pemerintah bisa ditetapkan menjadi wajib melalui regulasi atau regulator masing-masing sesuai dengan bidangnya. Tentunya untuk melakukan untuk memastikan bahwa suatu standar itu diterapkan atau tidak itu ada suatu bukti kesesuaian, ada suatu evaluasi, ada suatu pengawasan dan sebagainya. Mungkin untuk standar SNI ISO 3701 ini
itu ada proses seperti mekanisme sertifikasi. Kemudian untuk mendukung penerapan standar dan penilaian kesesuaian ini tentu diperlukan suatu sistem penilaian kesesuaian dan melalui proses yang namanya akreditasi. Sebagai contoh misalnya laboratorium yang ada di BMKG untuk memberikan bukti bahwa sudah menerapkan SNI ISO 17025, maka dilakukan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Jadi ada istilahnya akreditasi, ada istilahnya sertifikasi. Mungkin nanti berikutnya akan kami sampaikan. BSN sendiri adalah wakil Indonesia di forum standar internasional seperti ISO, International Organization for Standardization. Mungkin BMKG juga wakil Indonesia di organisasi internasional terkait dengan meteorologi, geofisika. Begitu juga BSN, wakil Indonesia di forum internasional untuk organisasi-organisasi standar dunia. Mungkin kita tahu bersama ada organisasi ISO, kemudian ada organisasi IEC, International Electrotechnical Commission, itu untuk standar-standar di bidang kelistrikan, dan juga Codex Alimentarius untuk standar-standar di bidang makanan. Lalu untuk standar di negara-negara Islamic countries itu ada SMIC. Kemudian standar nasional, standar satuan ukuran yang di internasional juga BSN menjadi wakil Indonesia untuk BIPM, untuk standar-standar di bidang pengukuran. Jadi standar-standar di bidang pengukuran di Indonesia yang itu harus dapat ditelusur di internasional, dan BSN merupakan penanggung jawab untuk memastikan bahwa standar-standar yang ada di Indonesia terkait dengan pengukuran ini harus bisa ditelusur di internasional. Kemudian BSN juga terlibat di dalam ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality (ACCSQ), dan juga untuk TBT sebagai notification body dan inquiry point. Jadi setiap standar-standar yang diberlakukan oleh suatu negara, BSN menjadi notification body, dan jadi setiap pertanyaan-pertanyaan terkait dengan standar, termasuk standar wajib di Indonesia dan juga standar yang diwajibkan di negara lain melalui BSN. Kemudian untuk kegiatan penilaian kesesuaian yang tadi disampaikan bahwa lab di BMKG juga diakreditasi, itu kita juga untuk kegiatan untuk bisa hasil pengujian kita diterima di internasional, kita memiliki mutual recognition agreement dan juga multilateral recognition agreement, baik itu di IAF, ILAC. IAF itu organisasi internasional di bidang akreditasi untuk kegiatan sertifikasi. ILAC itu organisasi internasional untuk laboratorium, akreditasi laboratorium. Kemudian APAC itu Asia Pasifik untuk kegiatan laboratorium ataupun juga sertifikasi. Jadi Indonesia melalui Komite Akreditasi Nasional sudah memiliki MRA dan juga MLA untuk kegiatan pengujian dan sertifikasi. Kalau nggak salah ada sekitar 11 atau 12 lingkup yang sudah ada MLA-nya. Itu gambaran singkat tentang BSN. Kemudian untuk kegiatan standarisasi sendiri, ketika kita menyusun suatu standar, itu ada standar yang kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Standar-standar yang kita susun tentunya melibatkan para stakeholder sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi standar-standar yang terkait dengan
industri, standar dengan pertanian, standar-standar yang terkait dengan makanan dan lain-lain. Itu dikembangkan oleh BSN melalui program nasional perumusan standar dengan melibatkan atau usulan dari para stakeholder termasuk kementerian dan juga lembaga. Dan kemudian dari program standar yang akan disusun itu dibuat draftnya dan dirumuskan oleh komite teknis yang juga para ahli di bidangnya yang tersebar di banyak kementerian dan juga lembaga. Termasuk kalau nggak salah Ibu Kepala BMKG juga salah satu expert di bidang standar ini, khusus untuk kalau nggak salah mengenai ya land apa dulu, saya lupa juga. Selamatan atau apa itu? Gempa dulu, karena beliau kan ahli bidang itu. Jadi salah satu expert yang kita minta juga waktu itu untuk menyusun standar internasional lah. Jadi ketika kita mengusulkan standar mengenai land apa itu ya, pokoknya tentang terkait dengan bencana. Itu juga kami bersama dengan Ibu Kepala BMKG di forum ISO juga mengusulkan standar internasional yang kita gagas gitu. Dan alhamdulillah dari disetujui ya salah. Begitu juga untuk di nasional juga modelnya seperti itu gitu dengan stakeholder. Mendasarkan standar-standar hampir mungkin semua bidang. Itu yang standar yang kita sendiri. Ada standar-standar yang memang kita adopsi dari internasional, baik itu di ISO. Ketika ISO mengeluarkan standar dan kita memang membutuhkan, kita bisa melakukan adopsi. Adopsi dapat dilakukan secara langsung, artinya full secara keseluruhan standar itu kita ambil begitu saja, mungkin nanti tinggal diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada standar yang kita adopsi sebagian gitu. Tentunya kita itu harus memperhitungkan kebutuhan nasional kita, tidak serta-merta semua standar internasional akan kita adopsi secara langsung, tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Juga standar-standar lain, IC, Community Codex dan lain-lain, termasuk standar yang dimiliki oleh asosiasi tapi punya penggunaannya luas gitu, seperti ASTM itu kali standar asosiasi di Amerika itu ya, banyak juga dipakai oleh para industri Indonesia, dan karena banyak penggunanya dan kebutuhan masyarakat juga banyak, kita juga ada yang diadopsi, dan juga standar-standar lain ya. Jadi setelah nanti dibuat standar, tentu diterapkan. Ada yang penerapannya tanpa melalui sertifikasi, ada juga yang perlu sertifikasi. Jadi khusus untuk standar SNI ISO 3701 ini termasuk standar yang bisa dilakukan sertifikasi. Bagaimana kegiatan sertifikasi dilakukan? Jadi kita mengenal ada istilah penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian ini kira-kira bagaimana kita bisa menjamin atau memastikan bahwa suatu standar itu diterapkan, itu ada suatu proses penilaian kesesuaian. Untuk bisa memberikan keyakinan pada kita bahwa memang standar tersebut telah dilakukan atau telah diterapkan dengan benar. Maka kalau kita lihat sini, ketika suatu barang, jasa, proses, sistem, atau personel itu menerapkan standar. Taruhlah sebagai contoh misalnya Balai Besar menerapkan standar SNI ISO 3701 di sini, maka Balai akan dilakukan penilaian kesesuaian oleh lembaga penilaian kesesuaian, oleh lembaga sertifikasi ya. Jadi lembaga Balai akan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan SNI ISO SNI ISO 3701. Lembaga sertifikasi yang di sini ini ada persyaratannya sebagai lembaga sertifikasi sesuai dengan SNI ISO
IC 17021 kalau nggak salah. Untuk ini sebagai dasar nanti Komite Akreditasi Nasional ini melakukan akreditasi kepada lembaga sertifikasi. Jadi tidak sembarangan juga lembaga sertifikasi bisa melakukan sertifikasi karena harus dinilai oleh Komite Akreditasi Nasional. Komite Akreditasi Nasional sendiri untuk bisa menjalankan kegiatan akreditasinya ada persyaratan internasional yang harus diaju, harus dilaksanakan, yaitu ISO IC 17011. Nah, ini penerapan ISO 17011 ini menjadi acuan nanti ketika APAK, ILAK maupun IAF melakukan perevaluasi, melakukan evaluasi pada KAN di Indonesia. Jadi setelah Komite Akreditasi Nasional itu diperevaluasi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ISO IC 17011, maka bisa melakukan penandatangan MLA maupun MRA. Itu kira-kira. Jadi ketika ini proses ini berjalan semua ya, maka barang proses atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi ini bisa diakui di internasional, gitu rantainya. Masuk ke dalam korupsi ya. Bagaimana posisi Indonesia di dalam kasus korupsi dibandingkan di dunia gitu ya. Jadi menurut Transparansi Internasional tahun 2019 Indonesia masuk di dalam peringkat 85 dari 180 negara. Dengan skor 40, dengan skala 100. Jadi kalau lihat seperti ini namanya mungkin masih banyak ya, banyak usaha atau upaya yang harus kita lakukan untuk bisa lebih meningkat lagi. Meskipun kalau kita lihat dari tren 5 tahun terakhir itu ada kenaikan 2 poin ya, 4 poin ya tidak terlalu signifikan. Dan ini sebenarnya upaya-upaya yang kita bisa lakukan salah satunya dengan menerapkan SNI ISO 37001. Kenapa yang menjadi perhatian suap? Karena dalam kasus-kasus korupsi itu suap adalah salah satu kelompok korupsi, tindak pidana korupsi ya. Dan menjadi kasus yang besar. Maksudnya kalau kita lihat dari perkara yang ditangani oleh KPK sejak tahun 2004 sampai 2019, maka ada 602 perkara yang terkait dengan penyuapan. Itu kira-kira sekitar 60% dari kasus yang ada. Artinya dari sekian tindak pidana korupsi tadi, maka penyuapan menempati peringkat tertinggi dari kasus yang masuk di KPK. Ada survei lain yang dilakukan oleh siapa ini? Ini berdasarkan akun Twitter Pak Amin Sunaryadi. Ini melakukan survei dari pengalaman hidup Anda selama ini, fakta perbuatan koruptif seperti apakah yang paling banyak pernah Anda temui di kehidupan nyata. Jadi dari survei tersebut 80% perbuatan ditemukan 80% adalah terkait dengan suap menyuap, sogok, kickback, ada permintaan komisi, ada pungli dan fee yang tidak resmi. Jadi mungkin kalau kita mengenal diagram Pareto itu biasanya kasus yang atau permasalahan yang paling besar yang harus ditangani dulu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang lain secara umum gitu ya. Jadi ini kasus penyuapan merupakan kasus yang tertinggi baik itu melalui survei maupun
melalui kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Dan ini saya kira relevan dengan upaya kita untuk menurunkan praktek korupsi dengan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan SNI ISO 37001. Ini kira-kira saya kira Bapak Ibu juga udah paham ya mengenai gratifikasi, suap, dan pemerasan. Jadi gratifikasi sendiri biasanya berhubungan dengan jabatan dan ada balas budinya gitu, tanam budi, dan juga tidak membutuhkan kesepakatan misalnya. Jadi hanya salah satu pihak aja yang punya inisiatif. Lalu kalau suap ada kesepakatan, biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Kemudian kalau pemerasan ini salah satu posisinya terpaksa ya, salah satu terpaksa dan satunya memaksa. Ada penyalahgunaan kekuasaan di situ, dan juga ada permintaan dari sepihak. Biasanya posisinya lebih tinggi, yang meminta uang itu ya, atau barang lain itu ya. Jadi pemerintah mulai presiden juga beberapa kali juga mengatakan bagaimana komitmennya untuk memberantas korupsi. Dari upaya-upaya yang telah dilakukan, mungkin upaya yang dilakukan bagaimana Indonesia di dalam mencegah korupsi, misalnya telah banyak undang-undang yang terkait dengan ini, misalnya Undang-Undang 28 199 mengenai KKN, kemudian Undang-Undang 31 tahun 99 dan sudah diamandemen Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan juga Undang-Undang nomor 7 2006 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB mengenai anti korupsi. Sebenarnya undang-undang cukup kuat juga untuk bisa mengupayakan bagaimana kita menangani korupsi. Kemudian juga telah ada Perpresnya tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kemudian Peraturan Menteri Bappenas, dan juga setiap tahun pemerintah mengeluarkan Inpres mengenai Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Nah, ini salah satu. Jadi ini adalah salah satu implementasi dari Stranas Stranas PPK tahun 2016 yang dituangkan adalah Inpres 10. Itu BSN diberikan tugas oleh Presiden untuk melakukan inisiasi untuk pemberantasan anti korupsi dengan cara menyusun SNI ISO 3701 dan juga mendorong penerapan di beberapa kementerian dan juga di BUMN juga. Jadi dari Inpres 10 tersebut kemudian BSN segera menindaklanjuti dengan mengkaji ISO 3701 yang sebelumnya sebenarnya sudah diimplementasikan oleh Inggris melalui BS 10500 oleh dunia internasional, kemudian diadopsi menjadi standar internasional melalui ISO 3701. Jadi
standar ISO 3701 itu dibuat berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh Inggris pada tahun 2011. Dan bersamaan juga BSN melalui Inpres 10 menginisiasi untuk menerapkan standar Indonesia, sehingga pada saat bersamaan ketika ISO memproses untuk penyusunan ISO 3701 ini, sekaligus BSN mengeluarkan Inpres, sehingga hampir bersamaan apa yang dilakukan oleh ISO langsung kita tangkap untuk kemudian kita adopsi menjadi standar nasional Indonesia. Jadi ketika 14 Oktober 2016 ISO menetapkan standar ISO 3701, maka pada bulan Desember BSN langsung mengadopsi menjadi SNI ISO 3701. Lalu setelah itu BSN menyiapkan infrastruktur yang ada, mulai dari penyiapan standarnya, kemudian penyiapan SDM-nya, kita melakukan sosialisasi, pelatihan, baik itu untuk auditor maupun asesor, dan juga membuat pilot project di beberapa kementerian dan lembaga, sambil kita melihat efektivitas dari penerapan tersebut. Dan sampai sekarang sudah lebih dari 100 mungkin ya organisasi yang sudah mendapatkan sertifikat, dan banyak sekali yang menyusul memproses untuk penerapan, terutama di BUMN. Ini adalah kira-kira standar SNI ISO 3701, ini covernya, isinya berupa panduan bagaimana menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan. Jadi kenapa ini perlu kita implementasikan, karena memang standar ini international best practice benchmark, jadi sudah lama diterapkan di internasional, terutama di Inggris. Artinya metode ini cukup efektif untuk bisa mengurangi penyuapan gitu ya. Kemudian standar ini dapat dilakukan sertifikasi sebagai bukti bahwa sudah menerapkan sistem manajemen untuk pencegahan penyuapan. Jadi kalau sudah punya sertifikat ini, tentunya organisasi tersebut bangga sudah memiliki sistem bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya penyuapan. Kemudian konsep wajar dan profesional, artinya ini tidak melihat besar kecilnya. Jadi sebenarnya bisa diimplementasikan baik untuk organisasi besar maupun organisasi kecil. Tentunya berdasarkan manajemen risiko yang mungkin terjadi. Artinya bagaimana kita mengelola tentunya disesuaikan dengan ukuran organisasi dan juga risiko yang timbul dari risiko yang terkait dengan kegiatan penyuapan. Kemudian dengan standar ini tentunya membantu organisasi untuk mencegah, kemudian mendeteksi dan juga menangani penyuapan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan penyuapan. Artinya dengan penerapan saya juga tidak menjamin 100% tidak terjadi penyuapan, tapi dengan menerapkan standar ini tentunya organisasi memiliki upaya bagaimana untuk mencegah, karena akan ada semacam semacam sistem yang dipakai untuk melakukan pencegahan, dan juga sistem bagaimana apabila terjadi praktek penyuapan, tindakan apa yang harus dilakukan oleh organisasi ketika terjadi penyuapan dan sebagainya.
Kemudian standar SNI ISO 3701 juga bisa diintegrasikan dengan standar sistem manajemen lain. Jadi seperti SNI ISO 9001, kalau nggak salah di BMKG juga sudah menerapkan standar SNI ISO 9001. Saya nggak tahu levelnya di pusat atau hanya di pusat atau di semua balai-balai sudah menerapkan SNI ISO 9001. Kalau sudah, saya kira akan lebih mudah nanti di dalam implementasinya. Masih di pusat, Pak. Masih pusat ya? Iya. Mungkin usul aja nanti perlu juga ngajak pusat untuk ini. Iya, Pak. Bisa juga menerapkan. Artinya sebenarnya lebih mudah. Biasanya kalau di sana di unit apa, Pak? Kalau di pusat 921 itu. 9 kayaknya ke unit perencanaan atau apa. Jadi belum sampai menyeluruh ke deputian kan. BMKG banyak deputi, ada 4 deputi, 1 sestama. Kalau kelihatannya setingkat eselon 2 itu mungkin. Birohukum ya, Pak? Iya, Pak. Birohukum. Kalau di BSN Biro Organisasi. Iya, Birohukum organisasi. Kalau yang kan ini kan terkait dengan pengawasan internal juga, bisa juga nanti inspektorat juga bisa diajak bagaimana supaya diimplementasikan juga di pusat ini. Ya, agak sulit ini memberikan pemahaman juga supaya kita lebih semangat lagi, karena ke teman-teman aja kita harus ngoprak-koprak dulu nih untuk bisa paham tentang ISO ini. Ya, kan nanti berproses, Pak. Mulai Pak Gus. Ya, jadi kalau kita lihat definisi dari penyuapan sendiri, itu menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun, berupa keuangan atau non keuangan, baik langsung maupun tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait dengan kerja dari tugas orang tersebut. Ini definisi sesuai dengan standar ya, cukup panjang. Tapi kira-kira tadi mungkin secara singkat tadi saya sampaikan di slide sebelumnya tadi ya. Jadi konteks penyuapan sini penyuapan di sektor publik, swasta, dan nirlaba. Jadi BMKG termasuk sektor publik ya. Ini bisa juga diimplementasikan. Suap di sini suap yang dilakukan organisasi. Ada suap yang memang dilakukan oleh personel oknum yang atau personel atas nama organisasi. Penyuapan oleh rekan bisnis organisasi, ya ini mungkin yang terkait dengan pengadaan atau suatu organisasi yang menyediakan layanan kepada masyarakat, ada penyuapan dan sebagainya. Kemudian ada penyuapan terhadap organisasi, jadi yang ada yang sifatnya pasif, ada yang kita menyuap, ada yang kita disuap gitu ya, intinya gitu. Baik itu oleh organisasi atau personel dari rekan bisnis, baik secara langsung atau tidak langsung. Ini kalau di unit balai itu yang terkait dengan kegiatan SPIP itu di unit apa, Pak ya? Kalau SPIP lebih menyeluruh kalau balai, Pak, karena kan eselon 2. Berarti ada TU mungkin ya? Ya, ke TU-an misalnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi dengan menerapkan standar SNI ISO 3701 ini, tentu organisasi akan terbantu di dalam memerangi penyuapan, akan mempromosikan bagaimana budaya etika di dalam organisasi, kemudian meningkatkan kinerja yang memproses, karena dengan adanya anti penyuapan ini tentunya kan sumber daya yang kita gunakan lebih maksimal, baik itu SDM maupun sumber daya keuangan gitu ya.
artinya ini kan mempengaruhi capaian dari kinerja organisasi. Kemudian ini juga mendorong pekerja staf untuk lebih berkomitmen di dalam melaksanakan praktek anti penyuapan. Kemudian memantau dan juga mengelola risiko, kemudian menunjukkan bahwa organisasi menerapkan dan memelihara dan juga meningkatkan program kesesuaian dengan anti penyuapan, mencegah atau melindungi organisasi, aset dan juga stakeholder dan juga direktur dari penyuapan. Artinya dengan standar ini kita terbantu untuk bisa mengelola organisasi bagaimana supaya kita organisasi tersebut mencegah dari praktek-praktek terjadinya penyuapan, intinya gitu. Kemudian bagi customer, bagi pelanggan, bagi masyarakat termasuk tentu lebih menjamin kesesuaiannya dengan peraturan perundangan ya. Kemudian lebih percaya dan kredibel kita pada customer dan juga sebagai bukti komitmen kita untuk melaksanakan cara-cara anti penyuapan gitu ya. Artinya dengan menerapkan ini lebih mudah bagi kita untuk bisa memastikan bahwa kita tidak melakukan kegiatan penyuapan gitu ya. Termasuk saya lupa perma nomor berapa peraturan Mahkamah Agung bahwa ketika intinya gini, ketika kita memiliki sistem kita akan tahu sebenarnya kalau misalnya suatu organisasi ada praktek penyuapan, biasanya kita lebih bisa mengidentifikasi sebenarnya ini siapa yang melakukan praktek penyuapan. Karena ketika kita sudah memiliki semacam kebijakan misalnya, dari pimpinan sudah memberikan kebijakan bagaimana untuk tidak melakukan korupsi atau penyuapan atau disuap. Maka kemudian ke bawahnya semua personel harus tahu atau sudah dikasih tahu bahwa bagaimana sih implementasi dari praktek anti penyuapan ini. Mereka harus tahu dan harus melaksanakan, harus ada yang mantau, harus disosialisasikan. Dengan begitu tugas dari pimpinan, maka dia lebih mudah nanti kalau misalnya ada di dalamnya ternyata masih ada praktek penyuapan. Sebenarnya titik mana atau siapa atau oknum mana yang melakukan itu. Beda kalau misalnya kita tidak punya sistem. Gitu. Nanti biasanya kalau nggak punya sistem akan tunjuk-tunjukkan, oh ini disuruh ini sini. Sementara kan kalau kita punya sistem maka kita akan lebih mudah menelusur sebenarnya dia melakukan penyuapan atas nama organisasi, atas nama personel atau atas nama siapa, sehingga gampang dilacak dan lebih mudah nanti di dalam upaya untuk penyelesaian, baik itu secara hukum maupun secara organisasi. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kesesuaian dengan standar ini tidak menjamin penyuapan tidak akan terjadi atau akan terjadi yang berkaitan dengan organisasi. Karena risiko penyuapan tidak mungkin dihilangkan secara total. Namun dapat membantu, dengan standar ini dapat membantu organisasi menerapkan rancangan yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuapan. Menanggapi ini artinya merespon ya. Merespon. Ini tool ini yang mungkin kita bisa gunakan untuk itu. Apa hal yang penting yang dalam upaya untuk menerapkan? Jadi menurut Bribery Act 2010 guidance yang ini yang dikeluarkan oleh British Standard, itu ada 6 prinsip yang penting ya.
bagaimana supaya kita sukses untuk menerapkan standar ini. Yang pertama prosedur proporsional prosedur. Jadi kita membuat prosedur, tata cara dan sebagainya itu harus proporsional, tidak berlebihan dan juga cukup gitu ya. Artinya kalau kita membuat terlalu banyak prosedur juga ini akan membebani juga para pegawai atau yang melaksanakan. Tapi buatlah prosedur yang sesuai dengan kebutuhan. Nah ini yang kita harus memperhatikan risiko. Jadi risiko-risiko yang terkait dengan bribery kira-kira seperti apa? Mungkin detailnya nanti teman-teman PSN akan menyampaikan kalau memberikan penjelasannya Bapak Ibu semua. Kalau memang nanti kita akan bahas detail dari standar ini. Jadi risiko penyuapan titik-titik mana saja atau siapa saja yang berisiko dan sebagainya itu harus menjadi peran penting nanti ketika kita melakukan membangun sistem ini. Komitmen pimpinan ini juga sangat penting. Hampir semua sistem komitmen pimpinan ini memegang peranan yang sangat kunci juga. Artinya kalau pimpinannya tidak punya keinginan untuk melaksanakan standar ini, tentunya ke bawahnya juga nggak akan bisa terlaksana dengan baik gitu. Kemudian manajemen risiko ini penting juga. Tadi sudah saya singgung dikit. Yang mungkin perlu menjadi perhatian adalah bagaimana kita bisa mengelola risiko-risiko penyuapan tadi. Bagaimana kita mengelola risiko. Ini nanti bisa diintegrasikan dengan SPIP ya. Bagaimana mengelola risiko. Kemudian due diligence, bagaimana kita bisa melakukan uji tuntas, melakukan mendeteksi pihak-pihak yang punya potensi atau berisiko untuk terjadinya penyuapan, baik itu internal maupun eksternal. Ketika kita memilih pegawai atau menetapkan pegawai mungkin pada posisi tertentu juga harus diperhatikan track record-nya, kemudian juga pemikiran atau komitmen dia terhadap anti penyuapan. Termasuk juga pihak ketiga yang berhubungan dengan kita, mereka juga harus memahami kebijakan anti penyuapan ini. Sehingga mereka jangan berani-berani atau sekali-sekali berupaya untuk melakukan penyuapan dengan organisasi, baik secara organisasi maupun secara personal. Karena mereka akan mendapatkan ada semacam misalnya sanksi. Misalnya kalau dia ketahuan pihak ketiga atau rekanan kita sudah sampaikan bahwa tidak boleh ada penyuapan lagi dan mereka masih melakukan penyuapan, kita punya hak untuk misalnya membuat blacklist dan sebagainya. Ini adalah beberapa yang mungkin kita bisa lakukan. Kemudian komunikasi. Jadi tadi komitmen pimpinan itu penting, tapi juga bagaimana komitmen itu bisa dikomunikasikan ke semua, terutama di internal kita. Bagaimana sih kita mengelola anti penyuapan ini, seluruh lini mulai dari puncak sampai paling bawah, termasuk juga yang eksternal. Pihak-pihak eksternal juga harus kita komunikasikan tentang komitmen kita dan aturan-aturan yang kita bangun untuk kita membanyakan anti penyuapan ini. Kemudian tentu kita harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat efektivitas dari sistem yang kita bangun. Kalau misalnya masih ditemukan praktek-praktek penyuapan, tentu kita harus ada upaya untuk bagaimana praktek tersebut ke depannya tidak terjadi lagi melalui kegiatan perbaikan yang berkelanjutan. Itu kira-kira prinsip yang kita harus pegang. Ini kalau kita lihat dari struktur standarnya sendiri, kalau Bapak Ibu sudah pernah membaca atau menerapkan SNI ISO 91, tentu
beberapa butir atau beberapa persyaratan sudah tahu gitu ya. Misalnya kontak organisasi, kemudian kebijakan mutu dan sebagainya. Nah ini dari kalau kita bandingkan dengan standar-standar 9001, mungkin di sini penekanannya adalah pada bagaimana kita mengelola anti penyuapan, mulai dari kita harus mengidentifikasi organisasi kita terkait dengan risiko-risiko terjadinya penyuapan. Ketika kita bisa mengidentifikasi risiko-risiko tadi berdasarkan variable risk assessment, maka kita nanti akan kita perlu membuat komitmen ya. Bagaimana komitmen kita, pimpinan puncak dari organisasi memiliki kebijakan anti penyuapan. Termasuk di dalamnya kita harus mendetailkan sampai di tugas dan tanggung jawab semua dalam satu organisasi. Jadi masing-masing harus jelas di situ bahwa bagaimana sih upaya untuk mencegah terjadi penyuapan dan sebagainya, itu harus dijelaskan di dalam di dalam kebijakan dan juga nanti sistem yang akan kita bangun. Kemudian kita juga perlu merencanakan kegiatan aktivitas yang kita lakukan untuk mencegah adanya penyuapan tadi melalui risiko-risiko yang kita tadi sudah identifikasi. Lalu perlu ada dukungan baik itu SDM, kemudian SDM juga harus dipastikan kompetensinya, pemahaman terhadap standar, dan sebagainya. Baik itu melalui kegiatan training, komunikasi, dan juga memiliki dokumen yang cukup untuk bisa mengimplementasikan ini. Lalu dalam pengoperasiannya juga kita harus melakukan pengendalian dan perencanaan, kemudian bagaimana kita melakukan uji tuntas, due diligence, bagaimana kita mengendalikan pengelolaan uang, bagaimana supaya kita mengelola uang itu dapat mencegah terjadinya penyuapan, kemudian termasuk non-finansial, pengendalian non-keuangan, pengendalian anti penyuapan, kemudian komitmen anti penyuapan, kemudian aturan-aturan mengenai gift, hospitality, donation, and similar benefit, jadi gratifikasi, bagaimana aturan-aturan gratifikasi. Nah, kita mungkin yang kita sudah bangun bisa diintegrasikan di sini. Kemudian bagaimana pengendalian yang pengelolaan yang tidak cukup. Jadi kalau misalnya ada kontrol, ada investigasi, adanya misalnya ada laporan dari pihak terkait, misalnya ada staf yang diindikasikan memberikan atau menerima suap, maka harus ada mekanisme bagaimana menginvestigasi dan melakukan penanganan terhadap kasus tersebut. Kemudian bagaimana dari sistem yang tadi sudah direncanakan, diimplementasikan, kita cek, kita evaluasi bagaimana penerapannya. Kegiatan yang dilakukan misalnya monitoring dan evaluasi, kita monitor, mungkin bagaimana proses monitoring, saya kira banyak kita bisa lakukan, entah itu bulanan, 3 bulanan, semesteran, dan sebagainya. Atau kegiatan dan juga kegiatan audit internal, setiap tahun paling enggak sekali kita lakukan audit kesesuaiannya terhadap standar SNI ISO 3701, kemudian ada kaji ulang manajemen, kita kaji keseluruhan prosesnya, kemudian dilakukan review oleh governing board dan governing body,
Kemudian dari hasil ini tentunya ada rekomendasi-rekomendasi atau upaya perbaikan ke depan yang bisa dilakukan yang harus diimplementasikan ke depannya. Maka kita perlu menyusun tindakan tindakan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Bagi organisasi yang sudah menerapkan standar lain, tadi kalau nggak salah sudah menerapkan 9.1, tapi di pusat ternyata ya, itu sebenarnya akan lebih mudah untuk diintegrasikan. Ada klausul-klausul, butir-butir persyaratan yang relevan, yang mungkin tinggal menambahkan persyaratan yang memang masih diperlukan. Gitu ya. Misalnya kalau 9.1 itu fokus pada kepuasan layanan pelanggan, tapi kalau kita ingin integrasikan dengan 3701, maka kita tambahkan persyaratannya bagaimana organisasi membangun sistem anti penyuapan. Pak, suaranya Pak. Pak Heru, mohon maaf Pak, suaranya hilang Pak Heru. Pak Heru. Pak Heru. Pak Heru. Suaranya Pak Heru. Pak Heru. Coba WA Pak Heru dulu ya Pak Hendra. Mungkin kendala teknis kayaknya Pak. Udah dari tadi ya? Udah? Ya Pak, masuk Pak. Tadi lama nggak masuk? Lumayan Pak, lumayan. Tapi waktu baru mau menjelaskan tahapan penerapan langsung mati Pak suaranya. Nanti belum ya? Oke. Enak pakai ini? Suara speaker ini ya Pak ya, laptop ya. Iya tadi ada. Pak, ini cukup terdengar nggak kalau gini? Terdengar Pak, terdengar. Pakai gini atau pakai headset? Dari sini jelas kok Pak suaranya Pak. Oke, ya udah ya terusan ya. Ya Pak. Jadi setelah nanti dilakukan training awareness dan sekaligus kita akan melihat sebenarnya penerapannya sudah seperti apa melalui gap analysis. Dari gap analysis akan kita dapatkan informasi hal-hal apa saja yang sudah ada, apa saja yang harus ditambahkan gitu, sehingga kalau gap analysis sudah dilakukan dan sudah ditindaklanjuti, harapannya semua persyaratan di dalam SNI ISO 3701 sudah dimiliki gitu. Meskipun nanti perlu dilihat implementasinya seperti apa. Maka ada nanti proses bagaimana kita melakukan penyiapan
dokumentasinya, kemudian menyiapkan kebijakan-kebijakan yang terkait yang kemudian didokumentasikan dalam dokumen sistem manajemen mutu. Setelah itu cukup, misalnya dokumentasinya sudah ada, nanti disosialisasikan penerapannya kepada seluruh personel di organisasi, baik itu dari level paling atas sampai yang bawah, termasuk juga mensosialisasikan ke stakeholder yang lain yang berhubungan dengan kita, terutama pihak-pihak yang memiliki potensi di dalam kaitan dengan penyuapan. Setelah disosialisasikan, diimplementasikan tentunya, dan dari kegiatan implementasi tadi kita sudah bisa melakukan audit internal, biasanya diimplementasikan sekitar 3 atau 4 bulan gitu ya, untuk melihat implementasinya. Kita melakukan review dan antara lain dengan kegiatan audit internal, tinjauan manajemen dan persiapan. Nah, ini nanti teman-teman di BSN akan mendampingi setiap tahapan yang memang akan dilakukan, sambil mereview atau melihat persyaratan di standar seperti apa. Lalu setelah dilakukan audit internal, tinjauan manajemen, kita lihat sejauh mana kesiapan untuk dilakukan sertifikasi, termasuk penyiapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diajukan ke lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi harus yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, sehingga sertifikat nanti yang dikeluarkan memang diakui. Untuk kegiatan sertifikasi sendiri nanti akan ketika kita sudah mengajukan sertifikasi ke lembaga sertifikasi, kita akan melakukan melakukan perencanaan audit, mungkin akan menerjunkan tim ke lapangan untuk melihat implementasi dari SNI ISO 301. Biasanya dalam kegiatan audit ada temuan atau rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, sehingga dari perbaikan-perbaikan yang diberikan oleh organisasi ke lembaga sertifikasi akan dijadikan dasar di dalam membuat keputusan diberikan sertifikasi atau tidak. Apabila sertifikat ini berlaku 3 tahun ya, kalau nggak salah, mungkin teman-teman bisa klarifikasi. Dan setiap tahun lembaga sertifikasi akan melakukan surveillance paling tidak sekali dalam setahun. Kecuali ditemukan hal-hal yang di luar rencana, itu bisa jadi lebih dari 1 kali setahun. Oke. Dari pengalaman kami di dalam melakukan pendampingan ke organisasi, misalnya di Inspektorat Kabupaten Serang, itu prosesnya cukup panjang ya, mulai dari diklat atau pelatihan pada tahun 2017, gitu. Kemudian melakukan gap analysis awal 2018, kemudian menyusun dokumen cukup lama, menyusun dokumen dan juga perbaikan sampai setahun lebih baru dapat sertifikat. Dan ini tidak jadi tergantung pada sebenarnya organisasi tersebut, komitmennya untuk melaksanakan dan juga menindaklanjuti rekomendasi teman-teman untuk perbaikan gitu ya. Karena ada juga yang lebih cepat gitu. Ini juga di SKK Migas ya. Kebetulan kalau SKK Migas dengan konsultan, jadi ini cukup panjang juga. Jadi memang karena ada kasus di mana kepala
SKK Migas tertangkap OTT, ada OTT KPK, maka ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh SKK Migas, misalnya mengenai segera dilakukannya risk assessment korupsi, gitu. Kemudian kebijakan mengenai no bribery, no kickback, no gift, no luxurious hospitality pada semua rekanannya, termasuk di dalamnya. Kemudian manajemen SDM, pemanahan audit dan seterusnya. Lalu Juli 2017 mulai mengimplementasikan SNI ISO 301, kemudian mendapatkan sertifikat ya, itu 26 Oktober 2018. Jadi ini setahun juga ya, setahun lebih dikit. Dan mereka juga mengajak para vendornya untuk menerapkan ini, sehingga untuk bisa menjadi vendor SKK Migas harus sudah menerapkan SNI ISO 301. Jadi efeknya sangat luas, multiplier effect. Ini salah satu bagaimana di Kementerian BUMN menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Jadi cukup panjang juga sebenarnya ketika Kementerian BUMN mengeluarkan surat edaran bagaimana supaya pengelolaan BUMN yang bersih melalui penerapan implementasi pencegahan KKN. Salah satu tool yang digunakan adalah menerapkan SNI ISO 301. Lalu Menteri yang baru Pak Erick Thohir awal Januari 2020 membuat surat juga ke seluruh direksi BUMN untuk menerapkan standar ini. Bahkan diberikan waktu sampai Agustus ini harus seluruh BUMN menerapkan atau mendapat sertifikat SNI ISO 301. Memang dalam realisasinya sampai Agustus juga belum semuanya menerapkan. Paling tidak ini adalah suatu komitmen dari pimpinan puncak kementerian yang sangat diperlukan di dalam upaya untuk mendorong atau dalam memaksa ke BUMN untuk menerapkan standar ini. Bahkan di salah satu berita online bahwa Erick Thohir ancam copot direksi yang tidak terapkan SNI ISO anti penyuapan. Ini kan suatu gebrakan yang lumayan berat gitu. Jadi mau tidak mau BUMN harus menerapkan standar ini. Tuh. Nah, memang di kementerian lembaga yang lain belum sekuat apa yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Tapi kalau kita lihat trennya akan banyak nanti kementerian lembaga yang akan menerapkan standar ini. Kemudian bagaimana manfaat yang diberikan dari penerapan standar ini? Memang kami melakukan survei pada 119 organisasi yang telah menerapkan standar ini. Dari hasil survei tersebut, misalnya dengan menerapkan standar ini mereka akan memperoleh kenaikan PNBP atau pendapatan. Kemudian ada penurunan laporan pengaduan dan juga peningkatan jasa layanan. Kemudian peningkatan indeks persepsi korupsi dan kepuasan pelanggan. Kemudian di dalam implementasi kendala yang dihadapi mereka biasanya terkait dengan keterbatasan personel, mungkin termasuk keterbatasan baik itu jumlah maupun juga kemampuan kompetensinya dalam standar ini. Makanya perlunya ada proses pelatihan, sosialisasi dan sebagainya sehingga bisa dikurangi. Kemudian juga penyamaan persepsi
dengan beragamnya SDM, kemudian kesadarannya yang mungkin masih ditemukan masih kurang, kemudian masih ada tawaran suap atau hadiah. Ini salah satu kendala. Misalnya di SKK Migas itu dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan ini ada penurunan cost recovery yang tahun 2018 ada 12 miliar US dollar, ada penurunan cost recovery menjadi 10,9 miliar US dollar. Kemudian di Inspektorat Serang misalnya penerimaan buah tangan jadi menurun yang diberikan ke ADT. Tentunya ini akan membuat terutama audit yang kalau di Inspektorat berarti OPD menjadi lebih tidak perlu mencari buah tangan lagi untuk misalnya dilakukan audit oleh Inspektorat. Ini mungkin modal penting yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di BMKG misalnya. Kalau kita lihat dari banner itu sebenarnya gratifikasi menjadi salah satu yang sering terjadi kaitannya dengan penyuapan ini. Nah, kalau lihat seperti ini sebenarnya komitmen dari BMKG sudah cukup tinggi di dalam upaya untuk misalnya masalah gratifikasi. Kemudian juga sudah ada pencanangan mengenai pembangunan zona integritas menuju WBK dan juga WBPM. Dan juga sudah mendapatkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi. Ini tentunya lebih mudah di dalam implementasi. Nah, mungkin nanti dari Balai Besar bisa juga koordinasi dengan teman-teman di pusat, baik itu di bagian organisasi maupun di pengawasan internal untuk penerapan standar SNI ISO 37 itu di lingkup BMKG. Ini adalah dukungan yang diberikan dari KSP maupun dari KPK, dari BNN terkait dengan implementasi SNI ISO 3701. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu bisa memfollow sosmed BSN untuk bisa melihat perkembangan standar-standar, entah itu di YouTube, di Instagram, di Twitter, juga di Facebook dan juga website BSN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Mansuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru Suseno tadi setelah memaparkan awareness tentang 37.001. Tadi saya mau ini ya benar Pak, itu sertifikasinya 3 tahun tadi untuk melengkapi. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Endro Nugroho atau Pak Arif serta Bapak Ibu sekalian, dipersilakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heru. Ini presentasinya cukup menarik. Semoga teman-teman juga yang di sini di kantor balai yang ikut Zoom meeting ini bisa ikut tergugah lah untuk ikut dalam penerapan ISO ini. Pertama mungkin dokumen ISO yang 37001 itu kita bisa dapatkan free atau berbayar ya. Pertama itu dokumen ISO-nya. Kemudian kalau saya lihat tadi di roadmap untuk menuju sertifikasi itu ada pemilihan lembaga sertifikasi. Apakah itu kita yang memilih atau memang yang menentukan dari BSN ya? Kalau selama ini kan kita kalau ISO 17025 kan sudah pasti ke Komite Akreditasi Nasional untuk proses
akreditasinya. Tapi kalau sertifikasinya, kalau tidak salah lihat tadi, kok harus memilih lembaga sertifikasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kan prosesnya kalau dari pengalaman yang sudah saya lihat cukup lama ya, ada 1 tahunan lah. Memang kelihatannya mungkin perlu effort lebih kalau saya lihat ini. Tapi paling tidak kita sebagai awalan di hari ini kita bisa melihat perencanaan itu apa-apa saja. Yang pertama itu pelatihan SNI, pelatihannya apa saja yang dibutuhkan untuk menuju sertifikasi ISO 37001, apakah hanya pengenalan saja atau ada pelatihan-pelatihan teknis gitu loh. Kalau kita kan kalau di ISO 17025 kan harus ada pengenalan, kemudian ada teknisnya, ada beberapa kompetensi yang harus dipunyai oleh kalibrator. Itu sih beberapa pertanyaan dari saya, mungkin bisa dijawab. Terima kasih, Pak. Langsung jawab atau ada yang tanya yang lain? Mungkin bisa langsung dijawab dulu Pak Heru. Oke. Terima kasih. Jadi untuk dokumentasi, untuk dokumen SNI ISO 37001 memang dokumen ini diadopsi dari ISO dan juga untuk penyediaan atau untuk bisa memperoleh dokumen sendiri memang BSN ada mekanisme PNBP-nya, Pak. Jadi nanti bisa dicek di, saya lupa, saya nggak tahu ya harganya berapa kalau di PNBP. Yang jelas kalau versi SNI pasti lebih murah lah. Kalau versi ISO mungkin bisa jutaan, tapi kalau ISO kalau nggak salah sekitar ratusan ribu satu dokumennya. Jadi memang kita ada terikat dengan ketentuan PP PNBP bagi pihak yang ingin memperoleh SNI-nya ada harga yang harus dibayar gitu, Pak. Itu bisa dicek di aplikasinya, namanya pesta.bsn.go.id. pesta.bsn.go.id. Nanti bisa di search SNI ISO 3701. Kemudian pemilihan lembaga sertifikasi. Jadi untuk lembaga sertifikasi sendiri di Indonesia ada sekitar 10 lembaga sertifikasi yang bisa melakukan sertifikasi ini. Detailnya mungkin di mana? Di website kan itu ada. Nanti Pak Pansuri mungkin bisa memberikan linknya. Lembaga sertifikasi mana saja yang bisa memberikan sertifikasi untuk SNI ISO 3701 ini. Linknya di kan.or.id, nanti di situ ada kita pilih direktori LPK-nya, kemudian di direktori LPK, terus terakreditasi untuk yang di 17021, di situ ada LSS MAP, nanti ada 10 lembaga sertifikasi, nanti dengan Pak Arifudin saya kasih listnya, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian mengenai pelatihan ya, pelatihan apa saja. Jadi untuk sebenarnya yang penting adalah bagaimana memahami standar ini dan implementasinya. Jadi kalau ke 17025 kan memang persyaratan standar 17025 lebih teknis itu ya. Macam-macam persyaratan teknis termasuk keahlian teknisnya sangat banyak tuh. Ada yang terkait dengan pengujian, ada yang mengambil contoh, ada yang analis dan sebagainya. Kalau yang di sini sebenarnya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi yang penting bagaimana
teman bisa memahami persyaratan sesuai dengan SNI ISO 371, kemudian bagaimana kita bisa melakukan audit internal. Mungkin yang agak teknis mungkin ini audit internal ini, karena teknik auditnya harus paham. Apakah harus dengan pelatihan? Sebenarnya tergantung gitu ya, kita itu. Kalau tanpa pelatihan kita sudah mampu bisa menjustifikasi terkait dengan kompetensi dia di dalam melaksanakan audit internal, sebenarnya bisa aja. Tapi biasanya nanti asesor auditor akan meminta bukti kompetensi dari personel yang melaksanakan kegiatan audit tersebut. Jadi termasuk juga pemahaman ke ini ya, pemahaman apa teman-teman di dalam memahami 371 ini kan bisa dilakukan pelatihan informal atau aktivitas lain yang tujuannya adalah meningkatkan kompetensi untuk memahami ini. Yang saya tahu tidak mesti pelatihan khusus ya, yang apa misalnya formal gitu ya. Mungkin Pak Tegar, sini ada Pak Tegar atau Pak Pansuri yang banyak pengalaman juga menemani organisasi lain menerapkan standar ini, bisa memberikan tambahan informasi. Tapi sebenarnya yang penting adalah kemampuan dari teman-teman sih dalam memahami dan juga mengimplementasikan. Maka kuncinya sebenarnya di sosialisasi tadi, sistem. Jadi untuk bisa membangun sistem ini memang perlu pemahaman yang baik terkait dengan standar SNI ISO 371. Itu bisa nanti PSN untuk membantu memberikan penjelasan yang lebih detail dari butir-butir persyaratan di dalam standar. Jadi setelah ini mungkin silakan menghubungi Pak Pansuri atau siapa yang di sini, kan bisa kira-kira bisa nggak memberikan ya entah itu pelatihan atau sosialisasi atau bimbingan pemahaman tentang standar ini gitu, sebagai upaya kita untuk bisa meningkatkan pemahaman teman-teman balik gitu, persyaratan standar ini seperti apa. Nah, dari situ nanti kan akan terlihat ketika nanti kita sudah menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk bisa menerapkan butir terkait misalnya terkait dengan aturan mengenai gift gitu, mengenai pemberian itu seperti apa itu kalau di standar punya seperti ini, nanti implementasinya seperti apa yang ketika kita men-set atau menyiapkan di dalam sistem kita. Itu menurut saya yang lebih penting daripada pelatihan itu sendiri. Punya pelatihan tapi tidak mengerti implementasinya, nggak ada gunanya juga. Tapi harus yang penting bagaimana dari entah itu kegiatan sosialisasi atau pendampingan atau bimbingan itu bisa memberikan pemahaman yang baik, sehingga nanti pada saat implementasinya teman-teman akan paham itu. Bagaimana pengaturan, misalnya bagaimana pengaturan terkait dengan keuangan itu. Meskipun sebenarnya selama ini aturan dari Kementerian Keuangan sudah cukup bisa dipakai. Misalnya antara yang membayar dengan yang asal daya approval sebelum dibayar, itu kan bagian-bagian pengendalian bagaimana supaya tidak terjadi penyuapan. Jangan sampai antara yang persetujuan pembayaran dengan yang membayar itu dilakukan oleh satu orang misalnya. Ini salah satu contoh. Kemudian aturan-aturan terkait dengan gratifikasi itu kan di butir mengenai gift tadi kan sebenarnya di KPK udah ada aturan, atau bahkan mungkin di BMKG ada aturan terkait dengan gratifikasi. Itu juga bisa diintegrasikan dengan sistem ini. Artinya aturan-aturan yang disebut
gratifikasi yang bisa diterima itu seberapa itu, atau aturan-aturan gratifikasi seperti apa yang diperbolehkan dan seperti apa yang tidak, yang dilarang. Itu kan kita bisa mengacu aturan dari KPK atau aturan-aturan yang dibuat oleh BMKG sendiri gitu. Itu nanti bisa diskusikan lebih detail sebenarnya nanti kalau teman-teman di BSN misalnya perlu melakukan pendampingan dengan teman-teman di balai. Gitu. Kalau ada tambahan dari Pak Pansuri boleh, atau Bu Nur Hidayati. Namanya sedikit tadi, benar sekali kata Pak Heru. Kalau untuk pelatihan ya Pak ya, pelatihan apa saja sebenarnya tidak terlalu diatur dengan benar-benar pelatihan apa saja. Namun pelatihan ini seperti kita nanti pemahaman antar klausul 37.001 itu menjadikan bukti bahwa itu sudah ada pelatihan pemahaman kepada teman-teman BBMKG. Kemudian nanti ada juga yang juga di standar ini nanti ada tim FKAP Bapak Ibu. Nah mungkin di tim FKAP itu yang mereka nanti akan bertugas untuk melaksanakan dan memberikan pelatihan lebih lanjut kepada rekan-rekan lainnya, dan tim FKAP itu mungkin bisa juga ditambahkan kalau misalnya ada pelatihan misalnya dari tentang penanggulangan tindak pidana korupsi di perusahaan Bapak Ibu dari instansi mana saja, itu bisa menjadikan bukti bahwa mereka telah mendapatkan pelatihan tersebut Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Heru, terima kasih. Untuk Bapak Ibu lainnya, kalau misalnya ada pertanyaan selanjutnya, dipersilakan. Ya Pak. Ya Pak. Gini nih, di mana itu harus, halo? Ya, silakan. Gimana gimana itu harus berapa tahun? Harus berapa tahun itu didapatkan sertifikat itu, Pak? Sertifikat itu didapatkan oleh berapa tahun dalam rentang dalam sertifikat itu maksudnya Pak. Sertifikat itu Pak. Jadi masa berlaku sertifikat itu bukan. Persiapan berapa tahun ya? proses persiapan itu Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya sudah siap, tadi saya sampaikan kalau misalnya nanti kita udah memberikan pemahaman, sosialisasi, kemudian kita menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai dasar kita mengimplementasikan itu, misalnya prosedurnya, ada sistem itunya, itu kan diterapkan itu ya, diimplementasikan ya. Ya mulai disosialisasikan dulu sih, misalnya diselesaikan semua dan oke, mulai hari ini kita menerapkan standar ini. Acuannya adalah dokumen-dokumen yang kita sudah susun. Maka biasanya bisa dilakukan 3 atau 4 bulan berikutnya kita evaluasi. Kita evaluasi efektivitas dari dokumen tadi yang kita sudah susun atau sistem tadi yang kita sudah buat sudah sesuai dengan dokumen-dokumen tadi yang sudah siapkan atau tidak. Kalau tidak, kira-kira seperti apa perbaikan-perbaikan yang kita bisa lakukan. Kalau itu sudah bisa dilakukan dan kita melihat itu kita sudah menyatakan efektif itu ya, sistem yang kita bangun sudah baik, bisa aja kita ajukan ke lembaga sertifikasi untuk minta disertifikasi. Itu lewat lembaga sertifikasi atau PSN, Pak? Lembaga sertifikasi, nanti Bapak bisa langsung minta ke lembaga sertifikasi, minta disertifikasi. Pelatihan itu Pak, pelatihannya itu PSN atau lembaga sertifikasi? Kalau untuk pelatihan atau pendampingan nanti
BSN mudah-mudahan bisa Oh, membantu tapi mendampingi bagaimana membuat dokumennya, membekali oke. teman-teman termasuk sosialisasi, kemudian bagaimana nanti melakukan evaluasi atau melakukan kegiatan audit internal, kaji ulang manajemen, dan sebenarnya nanti teman-teman BSN bisa untuk mendampingi pelaksanaan itu sebelum nanti Balai misalnya mengajukan sertifikasi ke lembaga sertifikasi. Untuk pemilihan lembaga sertifikasi sendiri nanti Balai bisa memilih satu di antara 10 karena kami kan nggak boleh mengarahkan satu lembaga sertifikasi juga, konflik kan. Itu ada PNBP-nya ya Pak ya? Untuk yang mana? Yang Pembelajaran pendampingan. itu, pendampingan. Pendampingan nggak ada PNBP, nggak ada PNBP. Oke. Biasanya kami menggunakan mekanisme ini aja, narasumber ya. Oke. Mekanisme kan sesuai dengan Menteri Keuangan. Jadi meskipun pada saat pandemi ini kami juga melakukan pendampingan secara online. Gitu. Jadi biasanya kami menugaskan 1-2 orang untuk mensosialisasikan atau membedah standar ini. Nanti Pak Endro dan kawan-kawan bisa mengumpulkan teman-teman di Balai untuk kami akan menyiapkan pendamping narasumber nanti yang akan menjelaskan masing-masing butir persyaratan ini kira-kira implementasinya seperti apa. Nanti kan sambil diskusi, kondisi di Balai seperti ini, persyaratan seperti ini nanti sebaiknya seperti apa, nanti bisa didiskusikan. Ya. Ya. Pak Arif? Ya Pak, saya pikir cukup banyak nih. Kita juga sudah banyak pengalaman untuk pembuatan dokumen itu. Waktu itu kan kita di pusat, saya membuat dokumen berdarah-darah dengan pihak konsultan nih. Kalau memang dengan pihak di pendampingan bisa sih, itu bisa lebih baik. Kan kita akan menuju, Pak Gabal sudah punya komitmen ini Pak Heru. Jadi paling tidak kita ke depan itu punya yang tadi disampaikan, kebutuhannya paling cuma narasumber, kemudian biaya-biaya apa yang keluar, jadi nggak perlu harus konsultan lagi, maksudnya itu karena kalau saya berpikir selama ini kan biayanya besar, jadi kalau kita bisa laksanakan walaupun mungkin progresnya berapa tahun, paling tidak kita berproses gitu Pak. Ya Pak, kami siap Pak untuk melakukan pendampingan kalau memang diperlukan. Termasuk pelatihan-pelatihannya kita hanya perlu narasumber aja ya Pak? Iya Pak. Oh ya, jadi kita nggak perlu harus selama ini kan kalau di ISO 17025 waktu sudah beberapa tahun yang lalu kan harus punya sertifikat yang jelas untuk kelengkapan dokumen. Jadi dokumennya lengkap nggak? Kalau nggak punya sertifikat seperti ini ya nggak bisa diloloskan seperti itu. Ya, jadi memang kalau di BSN itu ada pelatihan yang PNBP. Itu dikelola oleh teman-teman di Diklat ya. Tapi kalau untuk pendampingan kami nggak ada PNBP dan ya nanti lihat situasi sebenarnya. Tapi kita mekanisnya dengan narasumber selama ini. Dan mungkin teman-teman sudah banyak juga pengalaman itu ya, mendampingi di instansi lain, nanti bisa menjadi bahan pengayaan juga. Kalau di sana seperti ini, kalau ini kan nanti dibandingkan dengan Balai seperti apa, nanti bisa nanti cari jalannya best practice-nya gitu kan. Untuk mencari best practice-nya yang tepat kira-kira. Kalau pengalaman kita sudah beberapa orang kan sudah ada yang asesor itu Pak, jadi bisa audit internal juga sudah kita lakukan, cuma bidangnya teknis dan beberapa sih 17025 sudah ada manajemennya sedikit. Apakah itu bisa menjadi modal? Prinsipnya sama Pak. Sama prinsip auditnya kan sama, yang beda hanya standarnya. Kalau yang tadi teman-teman tadi kan standarnya
17025 ya. Iya, Kan Pak. ke laboratorium. Kalau ini standarnya 3701. Secara prinsip auditnya sama, hanya nanti yang penting dia harus memahami 3701-nya mungkin. Secara teknis audit sudah bisa digunakan, tapi mungkin perlu pengayaan untuk pemahaman 3701-nya perlu ditambah. Dan nggak harus pelatihan juga, nanti sambil ikut ada sosialisasi atau pendampingan tentang standar ini sudah cukup untuk bisa menjustifikasi kemampuan mereka melakukan audit kita. Dan dokumennya itu ada seperti ISO 17025 kan ada level PM, Ya. PR sama itu, seperti itu juga ya Pak? Biasanya seperti itu, meskipun sebenarnya tidak ada aturan yang baku harus levelnya seperti apa, tapi best practice-nya itu seperti itu. Ya udahlah, selama ini seperti itu, kita bikin seperti itu aja lah. Gitu. Iya, nggak apa-apa sih Pak. Jadi sebenarnya nggak ada aturan yang baku juga, harus ada level gitu. Hanya ya untuk mempermudah kita aja sebenarnya. Oh kalau untuk bagaimana, biasanya kan kalau dokumen utama kan di panduan mutu ya, atau di pedoman mutu, baru nanti how-nya seperti apa itu kan di prosedur. Nanti prosedurnya apa saja yang perlu disiapkan nanti pada saat diskusi dengan teman-teman BSN bisa teridentifikasi. Tentunya dari pengalaman teman-teman BSN yang kemarin mendampingi, paling tidak bisa menjadi referensi Bapak Ibu di balai untuk nanti kira-kira perlu prosedur apa saja, form apa saja gitu ya. Iya, ya Pak. Sama ini ada teman Pak bertanya, apakah ada standar sertifikasi per bidang tertentu di suatu UPT atau balai, ataukah sertifikat tersebut bersifat keseluruhan, misalnya sertifikasi balai dan sertifikasi tersebut mencakup seluruh bagian atau bidang balai di UPT tersebut. Jadi tadi ada teman nanya dari Mas Wawan ini, saya lihat karena kan di balai itu UPT eselon 2 di bawahnya ada bidang-bidang Pak. Jadi bidang datin, bidang observasi dan keTU-an. Nah ini kan sebetulnya ISO 37001 kan kalau saya jawab secara nggak langsung ini kan keseluruhan ya Pak. Karena selama ini yang sudah terlaksana di balai itu yang ISO 17025 hanya satu bidang teknis kalibrasinya aja, jadi bidang datin dan bidang keTU-an lebih enggak fokusnya di satu bidang aja gitu Pak. Mungkin Ya, bisa sebenarnya nggak saklek gitu juga sih saya tanya. Cuman gini, kita nanti harusnya based on risk assessment sebenarnya. Bidang-bidang yang kalau kita memang ingin menghilangkan praktek penyuapan yang diutamakan mestinya yang unit-unit yang memiliki resiko penyuapan tinggi gitu ya. Kalau kita ingin tapi kalau misalnya mau semua langsung juga boleh. Tapi kalau mau nyoba sebagian dulu nanti sambil tahun depan misalnya menambah lingkup lagi juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau bisa dalam satu balai itu lebih bagus menurut saya. Terima kasih Pak. Mungkin teman-teman dari kantor balai ada yang bisa nambah, ada pertanyaan silakan di chat atau silakan bisa langsung ditanyakan. Dari Pak Gabal cukup. Udah Pak Gabal cukup ya Pak? Cukup. Oh iya Pak. Saya kira sementara itu ya Pak Fansuri, Pak Heru, terima kasih sekali atas sosialisasinya mungkin ya Pak Gabal. Pak Heru, dimungkinkan nggak itu pendampingan mulai sekarang? Silakan Pak, nanti teknisnya bisa berhubungan dengan Pak Fansuri boleh.
Untuk kelanjutannya Oke. langsung kita Halo, misalnya pertanyaan, Pak. buat jadwal-jadwalnya juga kapan mau ada Oke. bimbingan teknisnya atau kapan mau bikin apa dan sebagainya. Pokoknya dari jadwal tadi bisa aja nanti langsung ditindaklanjuti dengan time schedule yang lebih pasti. Ya. Oke. Pak Monang silakan kalau nanya. Ya, sedikit terlebih kayaknya perlu ditanya, Pak. Kan penyuapan ini terkait erat dengan tindak pidana, Pak, ya. Kalau ISO 17025 ada temuan, itu kan hanya perbaikan, revisi, dan sebagainya. Hanya dokumen atau pelatihan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ternyata ada kesalahan, tentu tidak sengaja. Nah, itu apakah ada konsekuensi hukum di sana atau bagaimana, Pak, ya? Terima kasih, Pak, misalnya. Ya, kan itu nanti di aturan akan disiapkan juga. Bagaimana misalnya taruhlah gini, secara organisasi sudah mempunyai sistem, kemudian mensosialisasikan kepada seluruh pegawai, dan pegawai tentunya sudah dianggap tahu berdasarkan sosialisasi dan juga kegiatan-kegiatan yang relevan. Artinya kalau misalnya masih ada ditemukan ada orang yang menerima suap, itu kan ada suatu proses untuk investigasi gitu ya, investigasi itu. Itu nanti di sistem Bapak harus nyiapkan juga. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang terbukti melakukan atau penyuapan atau disuap yang melanggar ya. Dari situ kan nanti akan kita investigasi, kita lakukan dipelajari atau dilakukan apa istilahnya nanti yang relevan. Nanti kalau misalnya terbukti, itu kan ada banyak aturan-aturan yang terkait dengan kepegawaian kan sebenarnya. Aturan kepegawaian kan juga ada. Kalau misalnya ada orang yang terbukti menerima suap gitu ya. Bahkan kalau misalnya itu ada terkait dengan pidana, bisa diserahkan ke APH kan. Kalau misalnya, jadi yang penting bagaimana organisasi itu memanage seperti itu. Bisa jadi dengan artinya gini, tadi saya sempat juga singgung waktu di salah satu di sela-sela paparan tadi bahwa apakah penyuapan ini adalah nanti akan ketahuan dari investigasi. Apakah inisiatif dia sendiri atau ada pihak lain di dalam, gitu, di dalam yang dia kemudian menyebabkan dia menerima suap. Ya. Bisa aja dia diperintah oleh atasannya, misalnya. Atasannya siapa yang merintah? Dia bisa dirun sampai pimpinan tertingginya ada kaitannya dengan ini atau enggak. Jadi dengan kita punya sistem ini, kita akan lebih percaya diri karena sistemnya jelas, cara investigasinya jelas. Gitu. Artinya kita bisa mengidentifikasi bahkan dia yang nyuruh siapa atau dia memang jalan sendiri seperti apa. Nanti bisa jadi bukan dia sendiri yang melakukan, dan ini nanti akan terdeteksi semua. Gitu. Bahkan seberapa berat tingkat pelanggarannya nanti akan bisa diinvestigasi. Apakah cukup misalnya dengan surat peringatan atau entah itu kategori ringan, sedang atau berat, atau harus dia sampai misalnya dipecat atau bahkan harus disampaikan kepada APH. Nah, itu kan nanti hasil dari investigasi. Biasanya inspektorat kan punya mekanisme seperti itu juga, yang itu sebenarnya kita bisa adopsi atau ketentuan yang ada di Biro SDM juga bisa diadopsi dalam sistem yang kita bangun nanti, sehingga sebenarnya mempermudah kita juga nanti ketika ada seperti itu, kita tinggal mengadopsi aja, tinggal ngambil aturan-aturan sudah ada,
diintegrasikan di dalam satu sistem yang kita bangun gitu. Itu Pak Baik, Pak. Manang. Penguatan sistem internal juga, Pak. Siap, siap. Iya, Pak. iya. Terima kasih, Pak, Dan, informasinya. makanya sebenarnya nanti bisa juga dari inspektor diajak juga. Siapa tahu BMKG juga tertarik. Nanti pada saat ini bisa coba diundang gitu, pada saat nanti pendampingan sama teman-teman BSN. Iya, makasih Pak. Kelihatannya sudah cukup dari teman-teman ini Pak. Jadi kemarin sebetulnya kan saya pernah ikut webinar dengan PT BSN, kemudian kemarin saya tertarik dengan ini, makanya kita mengundang dari BSN untuk sosialisasi ini. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu semua, Pak Pimpinan juga sudah komitmen untuk bisa menerapkan ini. Cuma mungkin karena kita tahunya belakangan, jadi kita anggarannya belum terstruktur dari awal. Kita masih mencoba mengakomodir anggaran-anggaran yang ada. Kita coba aplikasikan, memungkinkan atau tidak. Kalau memang tidak, berarti kita harus tahun awal tahun depan mungkin, atau seperti apa. Ini Pak Gabal yang bisa menjelaskan nanti. Mungkin itu dari kami Pak. Pak Fansuri, terima kasih Pak Heru atas. Baik Pak, terima kasih kembali. Jadi nanti untuk selanjutnya kita bisa jadwalkan Pak dengan Pak Rifudin, nanti kita berkontak WA Pak untuk jadwal selanjutnya itu mungkin bisa ke kita pemahaman per klausul. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Heru secara general. Klausulnya tadi ada 10 klausul, di mana klausul utamanya itu di klausul 4 sampai dengan klausul 10. Nanti kita bisa untuk bahas lebih lanjut, penjelasan lebih lanjut tentang klausul-klausul itu di Zoom meeting berikutnya, sekaligus untuk kalau sempat langsung gap analisis juga Pak. Nanti di gap analisis itu untuk informasi dokumen yang seperti Pak Arifudin tadi tanyakan, informasi dokumen apa saja yang disyaratkan di klausul, dan kira-kira apakah di BBMKG sudah kira-kira dapat diintegrasikan di klausul mana, di prosedur mana yang sudah ada sebelumnya, misalnya seperti itu Pak. Nanti kita bahas lebih lanjut. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf untuk Bu Nur Hidayati, mungkin ada tambahan Ibu? Oke, sepertinya Bu Nur itu Kasubdit fasilitasi pelaku usaha. Nanti akan ditindaklanjuti Bu Nur dan juga Pak Fansuri. Pak Tegar juga ada ya? Pak Tegarnya ada Zoom meeting lain Pak. Ya. Prinsipnya kami siap Pak untuk memfollow up nanti rencananya ke depannya. Nanti masalah anggaran kita kita omongkan bareng lah. Ya, maksudnya teman-teman kita sinkronkan lah. Kami sangat support kalau memang ingin menerapkan. Yang penting komitmen dari Pak Hendro dan teman-teman semua di Balek untuk menerapkan ini, dan kami tentunya sangat mendukung dan akan membantu menyiapkan. Betul, Pak. Nanti dokumen-dokumennya kita bantu Pak untuk diskusikan. Kalau panduan mutunya nanti juga saya bisa buatkan contohnya untuk BBMKG, nanti tinggal disesuaikan dengan yang tanah Pak. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, semoga Zoom meeting pagi hingga siang ini memberikan pengetahuan awal serta pencerahan yang lebih kepada kita tentang 30 SMP, dan semoga bimbingan ini dapat berjalan lancar step by step-nya sampai dengan nanti BBMKG siap melakukan pengajuan sertifikasi ke lembaga sertifikasi. Sekali lagi terima kasih kepada Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 2 Bapak Hendro Nugroho beserta jajaran, dan kepada Pak Direktur
penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, Pak Heru Suseno, serta Ibu Ediati, Kepala Subdit Fasilitasi Praktisnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan saya pribadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara awareness kali ini. Dan saya mohon izin, marilah kita tutup Zoom meeting kita pagi ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Indra, Pak Arif, dan Terima kasih Pak. semuanya. Terima kasih Pak Bapak. Fansuri. Sama-sama. Pak, ketemu lagi. Ya Pak Indra. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung Ya, nanti. Ya. Ya, makasih. Pak izin live. Monggo Pak. Monggo Pak. Iya. Assalamualaikum. Saya juga izin Pak ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.